Oke, baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Masih semangat ini hari? Masih, Bu. Ada yang tidak makan dari bahasa sekolah, Pak? Ada, Ibu. Siapa? Saya. Kenapa tidak makan? Selamat tahun. Boleh. Nah, misalkan tidak boleh tidak makan lagi. Iya, Bu. Baik, anak-anak, kita berdiri dulu. Kita berdoa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Yang panggil lagi kami, oke, gimana sikap yang pantas untuk berdoa? Oke, baik anak-anak. Jadi sebelum kita pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ajak adik-adik dulu untuk nyanyi sama-sama. Kamu tahu lagu Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat? Tahu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik kita berdiri dulu ya. Sebelum kita nyanyi sama-sama, kita dengar dulu ini lagu. Oke, sudah bisa tangkap? Sudah, Bu. Kita nyanyi sama-sama. Siap. Ayunan masyarakat, mari istirahat. Anak Indonesia hebat. Ulang sekali lagi. Kamu sudah siap? Ya, siap. Bangun pagi beribadah olahraga, sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat Tanpa istirahat, Indonesia hebat. Oke, baik. Kita semua. Oke. Sudah semangat? Sudah, Ibu. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, kira-kira siapa yang tahu apa itu gotong royong? Ya? Sama. Oke, baik. Jawaban anak-anak semuanya itu benar. Jadi, gotong itu artinya bekerja, royong itu artinya itu bersama. Jadi, gotong royong itu adalah bekerja bersama. Nah,
tujuan atau keterampilan kita dalam bersikap gotong royong. Yang pertama itu punya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini artinya bagaimana itu? Nah, jadi kolaborasi ini dengan kita melakukan kegiatan bersama-sama. Nah, dari situ kita ini dengan sendirinya menumbuhkan rasa kolaborasi atau dinamakan juga kerjasama. Jadi di dalam gotong royong tentunya kita bisa bekerja sama atau saling berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya ada yang dalam bekerja sama, contohnya di kelompok masyarakatnya kita ada yang sebagai maksudnya ada yang membersihkan halaman dalam komplek, misalnya ada yang menyapu, ada yang memotong rumput, kemudian ada yang membuang kotoran-kotoran atau rumput-rumput yang sudah dipotong. Maka dari itu dengan kita melakukan atau bersama-sama bekerja dalam satu kelompok, tentunya dengan sendirinya kita bisa menemukan rasa atau sikap kolaborasi dalam lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua itu kepedulian. Nah, dengan kita melakukan gotong royong, tentunya kita juga bisa menemukan rasa kepedulian terhadap sesama. Tentunya bagaimana ibu? Nah, misalnya begini, dalam kita ini ada kerjasama kerja kelompok di lingkungan tempat kita tinggal. Nah, di situ misalnya ada yang merasakan pencapaian. Nah, jadi dengan sendirinya kita bisa membantu. Ini bapak ini sudah capek. Tentunya kita memiliki rasa untuk bisa membantu. Jadi dari kita melakukan atau mengikuti kerjasama atau gotong royong ini, tentunya kita juga bisa menemukan rasa kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, berbagi. Nah, dengan kita melakukan gotong royong atau bekerja sama dengan orang lain, tentunya kita juga memiliki rasa untuk berbagi. Misalnya berbagi apa? Berbagi pekerjaan tadi. Supaya apa? Supaya pekerjaannya tidak berbagi cepat apa? Baik, ringan dan apa? Dan bisa lancar. Oke, kira-kira menurut adik-adik, sebelum ibu mengajukan pertanyaan ini, kira-kira adik-adik ini sering bantu orang tua di rumah? Kak? Iya, Ibu. Kira-kira bantu apa saja di rumah? Dengan masak makanan pagi. Oke, tentu semua adik-adik ini sering bantu orang tua di rumah. Atau ada yang tidak bantu orang tua? Siapa? Memang Ando. Oke. Ando, berbanyak bantu orang tua. Oke, baik. Jadi, bagaimana kita bisa memiliki sikap gotong royong? Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Bagaimana kita bisa memiliki sikap gotong royong di rumah? Ada bisa? Oke, baik. Nah, bagaimana kita bisa memiliki sikap gotong royong? Yang pertama itu membantu di rumah. Nah, tentunya bagaimana kita bisa memiliki sikap gotong royong? Tentunya di dalam rumah ini, misalnya kita bisa, dalam rumah ini kita punya kakak, dia ini ada di rumah. Nah, tentunya kita tidak bisa hanya melihat saja. Tentunya kita punya rasa untuk bisa membantu. Biarpun kita tidak membantu dia untuk membersihkan rumah, tentunya kita bisa membantu dia untuk bisa mengerjakan pekerjaan lain seperti mencuci apa tadi? Mencuci piring, menyimak air dengan menyapu halaman juga kan? Oke, jadi dengan itu kita bisa memiliki sikap gotong royong atau bekerja sama di dalam rumah. Kemudian itu di sekolah. Nah, ketika di sekolah, tentunya adik-adik setiap pagi kan kita sering memungut sampah di depan lingkungan sekolah, toh? Nah, dari situ kita sudah memiliki sikap gotong royong atau sikap untuk bekerja sama dengan orang lain. Karena bukan hanya kita menganggap teman
Jadi itulah cara kita untuk memiliki sikap gotong royong di dalam rumah. Oke, baik. Berarti sampai di sini semuanya sudah paham ya? Oke, baik. Sekarang materi kita sudah berakhir. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan RKPD untuk dikerjakan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ke dalam dua kelompok. Tadi yang di bagian kanan Ibu ini adalah kelompok 1, kemudian yang di bagian kiri adalah kelompok 2. Jadi di dalam RKPD ini sudah ditentukan ya, langkah-langkahnya bagaimana dalam mengerjakan RKPD ini. Nanti setiap kelompok mengutus 2 orang untuk bisa mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Waktunya hanya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Tisu. Nah, baik, terima kasih.
Jadi di gambar yang pertama ini, masyarakat ini bekerja sama untuk bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Jadi dengan adik-adik telah mengerjakan LKPD ini dan sudah menjawabkan pertanyaan-pertanyaannya dengan benar. Jadi Ibu bisa menyimpulkan bahwa adik-adik sudah bisa memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Sudah? Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Berarti sudah paham semua. Kira-kira apa yang adik-adik paham dari materi kita? Ya, saya bisa. Oke, baik. Adik Femi. Oke, baik. Jadi adik Femi tadi bahwa kerjasama itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa meningkatkan pekerjaan dan pekerjaan bisa mudah diselesaikan. Oke. Jadi materi kita sampai di sini. Ibu mau membacakan kesimpulan dari materi kita. Oke, baik. Kesimpulannya adalah gotong royong sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu dan saling membantu, tentunya kita tidak hanya menyelesaikan pekerjaan dengan mudah, tetapi juga membangun rasa persatuan, saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Oke, dengan dibacakannya kesimpulan, maka pembelajaran kita sudah selesai. Jadi, pesan Ibu setelah kita mempelajari materi kita hari ini, Ibu mengharapkan bahwa adik-adik itu tidak hanya bisa menjawab pertanyaan dalam kelas, tapi bisa mempraktikkan di masyarakat, bisa bekerja sama. Sepakat?